Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kebaikan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, dan dalam perlindungan Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online GBI Kedamaian minggu ini. Dan saya percaya kebaikan Tuhan terus tercurah buat kita semua. Ibadah minggu ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Cuk Sugiarto. Kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan boleh memberikan kekuatan, damai, sejahtera, sukacita buat kita semua. Di masa pandemi ini kita butuh kekuatan baru, kita butuh penghiburan, kita butuh damai, sukacita. Dan kita berharap pandemi ini segera berlalu supaya kita bisa beribadah tatap muka nantinya dan tetap setia dalam Tuhan. Dan bagi adik-adik sekolah minggu, ada cerita yang menarik buat kalian semua. Dan kami mohon Bapak Ibu sebagai orang tua boleh mendampingi putra-putrinya untuk boleh menyaksikan setiap tayangan yang kami siapkan, supaya anak-anak kita boleh mengerti bagian firman Tuhan yang akan disampaikan lewat tayangan-tayangan yang kami siapkan. Kami percaya bahwa anak-anak kita akan tumbuh indah bersama kebaikan Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pelayanan pastoral, baik doa khusus, baik konseling, bisa langsung menghubungi nomor sekretariat yang ada. Para hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Dan selama ibadah online, seluruh persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, ataupun persembahan buat operasional gereja kita, bisa langsung ditransfer ke nomor rekening GBI Kedamaian. Tuhan memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Kiranya semua kita kembalikan untuk hormat kemuliaan namanya. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh mengikuti ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada sampai saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang
Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak
pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali. Mari kita memulai kebaktian pada pagi hari ini. Sebelum mulai kebaktian, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, sekali lagi kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan, bersekutu bersama-sama saudara-saudari seiman Tuhan, untuk menerima berkat firman-Mu. Kami buka hati kami undang Roh Kudus masuk dalam diri kami. Biarlah Roh Kudus mengajarkan kami sesuatu hal yang baru, menguatkan iman kami,
dan untuk kami senantiasa setia kepadamu Tuhan di dalam hidup ini. Engkau adalah pegangan kami, Engkau adalah sandaran hidup kami. Engkau adalah Allah yang kami kasih, karena Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara, kita mulai kebaktian pada pagi hari. Tahukah Bapak, Ibu, saudara-saudari bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki pegangan di dalam hidup ini. Ada dua pegangan. Yang pertama, pegangan di dalam kehidupan rohani kita. Dan yang kedua, pegangan di dalam kehidupan sehari-hari kita di dunia sekuler. Pegangan di dalam dunia rohani, yaitu kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan sesuai apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sesuai apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam hidup. Itu merupakan, akan membuat kita menjadi spiritual prosperity. Hal yang kedua, yaitu pegangan hidup di dalam dunia ini. Yaitu kita diberkati oleh Tuhan. Kita secara spiritual, kita prosper, diperkaya. Dan Tuhan pasti juga akan memberkati kita dengan pekerjaan sebagai pegangan kita, supaya kita bisa berlangsung hidup dengan berkecukupan sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga kita pun juga bisa menghidupi keluarga kita bisa menjadi berkat buat orang lain, dan kita bisa menjadi berkat di dalam pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada satu ayat di kitab Mazmur, yaitu Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman Tuhan berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Ayat ini sangat pendek sekali, tetapi sangat padat sekali. Waktu saya membaca firman ini, saya merenung-renungkan sampai beberapa waktu, berkali-kali, bukan cuma sekali aja, berkali-kali pada waktu yang berbeda. Saya merenungkan firman ini. Firman ini merupakan firman yang sangat dahsyat sekali. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maksudnya apa? Apa yang saya dapat dari firman ini merupakan satu sangat berkat sekali, sangat luar biasa sekali berkatnya yang saya akan share pada pagi hari ini. Ada 5 poin. Yang pertama, firman-Mu. Firman-Mu, firman Tuhan. Firman itu adalah kuasa Allah melalui anaknya Yesus Kristus yang mengajarkan prinsip hidup sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan untuk menjadi terang. Satu pengajaran di dalam bagaimana kita bisa hidup, dan kita hidup, dan kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman itu, kita mengetahui bahwa firman adalah Allah sendiri. Firman yang menciptakan langit dan bumi. Firman itu sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Yesus, anak Allah, yang Tuhan, Allah Bapa kita sendiri yang memberikan kepada kita, supaya Yesus bisa menjadi penghubung antara kita, manusia-manusia yang berdosa, berhubung kembali, memberikan relationship dengan Allah Bapa, sebagai Allah dan anak, anak dan Allah mempunyai hubungan, yaitu harus ada satu jembatan. Jembatan ini adalah anak Yesus Kristus itu sendiri, anak Allah Yesus Kristus sebagai jembatan di dalam kehidupan kita. Firman itu, Yesus mati dan menebus dosa kita, yang harus kita percayai. Percayakah kita terhadap firman Allah itu? Memang sangat sukar sekali bagi kita untuk kita bisa percaya firman Allah saat kita di dalam pergumulan. Memang kita bisa percaya, yes, amin, puji Tuhan, haleluya, saat kita berkecukupan dan saat kita di dalam kondisi yang enak, nyaman, damai, tentram.
Tapi saat kita di dalam pergumulan, masihkah kita percaya kepada firman Tuhan? Saya pun juga ada pergumulan di dalam kehidupan saya. Ada satu anak sekolah minggu, mantan anak sekolah minggu. Dia sekarang sudah umur 36 tahun. Dia sudah berkeluarga. Waktu umur 10 tahun, dia adalah anak sekolah minggu kita. Anak sekolah minggu kami, waktu gereja kami masih ada di Topas. Saya diberitahu oleh teman saya, dia sakit. Dan sakitnya sangat parah sekali. Saya datang membesuk anak itu. Bicara pria latar belakang anak ini, suaminya memberitahukan bahwa anak ini ke gereja, di mana kami dulu berbakti di gereja itu. Kami melayani di gereja itu. Hitungnya hitung, nggak tahunya anak ini yang sakit ini adalah anak sekolah minggu kami. Suaminya memberitahukan kepada kami penyakit anak ini. Kami berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya bergumul kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan dengar doa kami. Tuhan percaya. Saya percaya Tuhan mengetahui apa yang terjadi kepada anak ini. Kami berdoa. Saya berbicara dengan suaminya juga. Pas kebetulan suaminya tidak seiman dengan kita. Saya tanya kepada suaminya, pergumulan istri kamu ini juga perihal kamu di dalam kehidupannya. Kamu minta kami mendoakan istri kamu. Pertanyaannya, kamu percaya nggak? Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya nggak? Kalau kamu tidak percaya, maka doa kami akan terganjal. Ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami harus ada satu kesatuan, satu akord, satu hati berdoa. Tuhan akan mendengarkan doa kita dan Tuhan akan berkarya kita dan di dalam doa kita. Tuhan akan menjawab doa kita lebih dahsyat lagi. Akhirnya sang suami berkata, "Oke, aku percaya apapun terjadi atas istri saya, aku mengasihi istri saya, dan aku percaya Yesus Sang Juru Selamat." Puji Tuhan. Satu hal yang luar biasa sekali. Firman yang saya percayai. Firman yang saya jalani dalam kehidupan saya. Firman itu membuat saya ringan tangan, mau dipakai oleh Tuhan. Sewaktu saya ditelepon oleh teman saya, ada orang sakit. Saya bilang, oke. Kapan saya bilang besok di rumah sakit? Saya akan datang. Loh, sampai teman saya heran. Waktu itu teman saya telepon saya pada malam hari ini. Kira-kira hampir jam 10 malam. Kapan kita akan ke rumah sakit? Besok pagi? Mungkin enggak. Justru saya menawarkan diri. Besok pagi? Oke enggak? Karena saya percaya firman itu bukan untuk diri saya sendiri. Bukan untuk keluarga saya sendiri. Firman itu juga untuk orang lain. Firman membuat orang percaya, membuat orang mempunyai kekuatan. Firman itulah yang memberikan kekuatan kepada saya untuk sharing firman kekuatan itu di dalam Roh Kudus kepada orang lain. Hasilnya sang suami percaya. Saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia percaya. Pergumulan terhadap istrinya yang sakit, kita masih bergumul. Tapi kami percaya mujizat kesembuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Yes dan amin. Kalau Lazarus mati, Tuhan Yesus bisa bangkitkan. Orang sakit didoakan, orang percaya. Doa orang percaya besar kuasanya. Kami percaya pasti sembuh. Memang sekarang masih di dalam pergumulan, tapi hari demi hari kita melihat bahwa ada perbaikan-perbaikan di dalam kesehatan sang anak sekolah minggu ini, mantan sekolah minggu ini, yaitu istri dari sang suami yang sudah mau percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan memang benar dan amin. Kita harus percaya itu. Jika menjadi satu kekuatan, kalau kita percaya firman Tuhan, kita memperoleh kekuatan itu. Kekuatan itu Roh Kudus yang menyatakan di dalam diri kita.
Sehingga melalui firman itu, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masuk. Roh Kudus itu merupakan api. Kalau api itu ada dalam diri kita, maka itu ibarat seperti pelita ada dalam diri kita. Hal yang kedua, pelita itu adalah Roh Kudus yang berada di dalam diri kita, yang akan memberikan motivasi kita, mendorong kita bermotivasi untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Roh Kudus itu di Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya, sehingga dengan memiliki firman Tuhan, menerima Roh Kudus di dalam diri kita, Roh Kudus itu akan berada dalam diri kita, akan menyelidiki, akan menyucikan, menguduskan di dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan, kita minta ampun, kita mengaku dosa, kita dibersihkan, kita disucikan, kita dikuduskan. Karena Roh Kudus itu berkenan di dalam diri kita, maka Roh itu akan menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Mazmur 4 ayat yang ke-21. Mazmur 4 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah kandang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Maksudnya apa? Kalau kita sudah ada pelita di dalam diri kita, pelita itu merupakan Roh Kudus, maka kita akan glowing di dalam kegelapan. Kita akan menjadi berkat buat orang lain. Kita akan melihat satu penerangan di dalam diri kita. Cara hidup kita akan berbeda. Orang akan melihat perbedaan di dalam kehidupan kita. Jadi pelita itu menerangi diri kita. Dan orang lain bisa melihat penerangan yang ada di dalam diri kita itu. Pelita itu, yaitu Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga sebagai anak-anak Allah, kita memiliki Roh Kudus, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Orang lain bisa melihat, orang lain bisa membedakan antara anak-anak Allah, atau anak-anak bukan anak-anak Allah, atau anak serat. Ya. Contoh, suatu hari saya punya menantu Jacob, dia mengemudi mobil. Pada waktu mengemudi jalan tol, dia melihat sisa bensinnya sudah menipis, sudah hampir habis. Dia berkata, aku harus mencari pom bensin, aku harus berhenti, dan aku harus mengisi bensin. Tetapi keadaan waktu itu dalam tol sangat gelap sekali. Tiba-tiba dia melihat dari kejauhan satu titik lampu, satu titik penerangan. Dia merasa ada satu harapan. Dia mengarah ke arah situ. Benar. Bukan saja dia sampai ke tempat itu, di tempat yang terang itu, dia bisa menemukan orang, dia pun juga bisa menemukan pom bensin. Meskipun orang pemilik pom bensin itu pada waktu itu sudah larut malam, orang yang tidak ada, tetapi dia bisa mencari, mengetuk, bertanya kepada orang lain, siapa pemilik orang ini, siapa yang memiliki pom bensin ini, siapa yang menjaga pom bensin ini. Dia ketuk pintunya, orang itu bangun dan membantu mengisi mobil dengan bensin lagi. Sehingga menantu saya, Jacob, dia bisa mengemudikan mobil kembali, melanjutkan perjalanannya. Pelita itu sangat penting sekali. Meskipun kecil, tapi memberikan satu pengharapan dalam kehidupan kita. Meskipun kita sebagai orang Kristen yang baru misalkan, baru percaya, tapi kita hidup di dalam firman Tuhan, kita memiliki Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, maka firman itu, Roh Allah itu, pelita yang ada dalam diri kita itu akan terpancar, akan memberikan satu harapan buat kita. Dan orang yang melihat kehidupan kita, perubahan kehidupan kita, akan melihat memang benar sebagai anak Allah ada bedanya. Puji Tuhan, sehingga berkelanjutan dengan memiliki pelita itu, kaki kita, yaitu kakiku, firman-Mu
pelita bagi kakiku. Kita memiliki firman, kita memiliki pelita, maka pelita itu akan menerangi kaki kita untuk kita bisa maju ke depan. Kita bisa berjalan ke depan tanpa harus tersandung oleh mungkin ada stumbling block di depan kita sehingga kita jatuh terperangkap. Tapi karena ada pelita itu yang menerangi jalan kita, kita bisa terhindar dari kejatuhan itu. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memimpin kita. Pelita itulah yang memberikan penerangan kepada kita sehingga kaki kita, hal yang ketiga, kaki kita akan bisa berjalan dengan selamat. Ada satu contoh yang sangat luar biasa sekali di Yohanes 13 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat yang ke-9, kata Simon Petrus kepadanya, yaitu kepada Yesus, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Ayat yang ke-10, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ini salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, pada waktu saat kaki Petrus dibasuh, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jangan cuma kaki saya yang dibasuh, seluruh tubuh saya juga dong. Tapi Tuhan Yesus berkata, no. Tidak perlu seluruh tubuh kamu, cukup cuma kaki kamu saja. Kenapa? Karena engkau sudah mengerjakan firman Tuhan. Engkau sudah memiliki pelita. Memang manusia senantiasa tidak bisa hidup tanpa dosa. Oleh sebab itu, sewaktu kita berjalan, kalau kita kurang hati-hati, maka kita akan tersandung. Oleh sebab itu, kaki kita yang harus dibasuh, supaya kaki kita senantiasa bersih, senantiasa kita bisa membimbing kita ke jalan yang aman. Sehingga Tuhan Yesus berkata, hanya kakimu yang perlu dibersihkan. Maksudnya adalah setiap hari, setiap saat, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Sebab kita tidak tahu apa yang sudah kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kita mungkin berbuat dosa. Kita wajib untuk setiap kali kita berdoa, sebelum kita tidur, kita minta ampun kepada Tuhan untuk mengampuni dosa kita yang kita perbuat. Sehingga itu kita membasuh kaki kita bersih. Tuhan mau nggak mengampuni kita? Yes, karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus, pelita yang di dalam diri kita itu senantiasa bekerja untuk mengingatkan kembali kepada kita, untuk menjaga kaki kita jangan melangkah ke jalan yang salah, untuk senantiasa jalan di jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang dikehendaki. Oleh sebab itu, pelita itu sangat penting sekali untuk mengatur kaki kita jalan sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang sehingga hidup kita hidup benar, hidup menyenangkan hati Tuhan. Kaki kita membimbing hidup kita ke jalan yang benar. Hal yang keempat yaitu terang. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang itu merupakan kemuliaan Allah yang terpancar dan memberi dampak kepada pihak lain, kepada orang lain. Kita sebagai orang-orang terpilih, Tuhan berharap kita berbuah. Bukan cuma berbuah dinikmati oleh kita sendiri, tapi Tuhan menghendaki buah-buah itu juga dinikmati orang-orang lain. Terang itu dimulai dari satu pelita. Pelita yang kita miliki dalam kehidupan kita itu akan menjadi terang, semakin terang dan makin terang lagi kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kita pelajari firman Tuhan, dan Roh Kudus itu akan senantiasa di dalam diri kita. Kita semakin hari semakin dikuatkan oleh Roh Kudus. Api Roh Kudus itu semakin membakar dan dalam kehidupan kita.
maka kita akan menjadi terang dan terang dan terang, semakin terang di dalam kehidupan kita. Terang itulah yang akan menjadi berkat buat orang lain. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah dan yang nampak pada wajah Kristus. Jadi terang itu berdasarkan dari firman Tuhan. Pengetahuan tentang kemuliaan Allah, pengetahuan tentang firman Tuhan, pengetahuan tentang Yesus Kristus yang memberikan contoh kepada kita, bahkan sudah menjadi mati, bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, memberikan satu teladan kehidupan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi Kristus kecil, Yesus kecil, kita menjadi saudara Kristus, kita menjadi anak-anak Allah, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Di 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau kita ada di dalam Allah, maka terang Allah itu ada di dalam diri kita. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, kita bersekutu bersama dengan Dia, kita bersama-sama Dia, kita ada di dalam Allah Bapa, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Berarti kita berdosa kalau hidup kita di dalam kegelapan. Kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kita bersekutu dengan Allah Bapa. Kita bersekutu dengan Yesus Kristus. Roh Allah ada di dalam diri kita. Dan darah Yesus itulah yang mengampuni dosa kita, menyucikan, menguduskan kita. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Sehingga all our sin be washed away. Semua dosa kita diampuni. Kita hidup di dalam terang. Terang dapat mengalahkan kegelapan. Tetapi gelap tidak bisa mengalahkan terang. Maksudnya apa? Di dalam kegelapan ada pelita kecil, maka pelita itu akan bersinar di dalam kegelapan dan akan memberikan satu pengharapan. Tetapi di dalam terang, yang terang benderang, kalau ada satu kegelapan itu tidak akan mungkin bisa kelihatan, karena being overcome, dikuasai oleh terang, maka kegelapan itu akan sinar, hilang. Terang itu senantiasa akan menerangi, akan memberikan satu harapan. Sehingga kalau kita hidup di dalam terang, kita memiliki terang Allah itu, kita akan menjadi orang yang berkemenangan, anak-anak Allah yang berkemenangan. Sehingga hal itu akan mempengaruhi jalanku. Tadi kakiku, sekarang kita jalan, kita menggunakan kaki kita yang sudah dibasuh. Kita hidup di dalam terang, kita jalan, kita mempunyai kekuatan, kita jalan maju ke depan. Untuk apa? Tujuannya apa? Yaitu di dalam kepribadian kita, di dalam kehidupan pribadi kita, kita melaksanakan tugas yang sudah diamanatkan oleh Yesus Kristus. Seperti firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita diutus. Kita berjalan. Kita diutus oleh Tuhan. Kita melaksanakan amanat Tuhan. Amanat agung yang luar biasa. Tuhan sudah melakukan, sudah memulai. Kita melaksanakan, kita melanjutkan. Mau gak kita melakukan hal itu? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga
di dalam kehidupan kita. Kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita berbuah dan kita berbuah banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada satu ayat sebagai ayat penutup. Nasihat dari Raja Salomo. Kita baca di Amsal 6 ayat 22. Amsal 6 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berkata begini. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Yaitu oleh firman Tuhan. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijagainya oleh firman Tuhan. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Luar biasa. Oleh Roh Kudus. Karena perintah itu pelita. Dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hiduplah, belajar senantiasa pola hidup dari Yesus Kristus. Seorang anak Allah datang ke dunia bukan menyombongkan diri, tapi sangat sederhana sekali, sangat humble sekali. Tujuannya yaitu untuk to complete the mission from God the Father. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Allah, mau jadi anak-anak Allah, puji Tuhan. Tapi ada mission. Mission itu tidak berat. Gaya hidup kita berubah sesuai dengan firman Tuhan. Gaya hidup itu akan menjadi berkat. Dan kita terus belajar firman Tuhan supaya kita semakin hari semakin mengetahui, semakin mengerti, semakin hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan semakin dipakai oleh Tuhan sebagai saluran berkat orang. Asal dampak yang sangat positif di dalam kehidupan kita. Cahaya itu, pelita itu akan bersinar dan semakin hari semakin terang, dan terang itu akan memimpin kaki kita, memimpin jalan kita maju ke depan, melayani Tuhan, dan kita tidak akan tersantuk oleh batu sandungan apapun juga, karena perlindungan Allah, Roh Kudus Allah menyertai kita, menggandeng kita, menjaga kita bagaikan biji matanya. Puji Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, Mazmur 119 ayat 105 ini merupakan ayat emas bagi saya. Saya hafalkan ayat ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman ini perlu kita hafalkan sehingga sewaktu-waktu kita di dalam pergumulan kita ingat firman ini bahwa we are something. Kita bukan manusia biasa. Kita adalah anak-anak Allah. Dan kita akan tetap dan senantiasa menjadi pemenang karena Yesus sendiri yang membela kita dan kita jadi pemenang. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdiri, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah nama-Mu selama-lamanya di dalam hidup kami, Tuhan. Kami berterima kasih, kami ditegur, kami dikuatkan, kami diingatkan, kami adalah biji mata-Mu, kami adalah anak-anak-Mu. Kami ingin melakukan sesuatu buat Engkau juga, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam hidup kami ada mempunyai arti yang bermakna untuk kebesaran nama-Mu, Tuhan. Untuk memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Pakailah kami sebagai saluran berkat buat orang lain. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita di dalam hidup kami. Untuk jalan kami, dan terang, semakin hari semakin terang untuk jalanku supaya aku bisa melayani Engkau hari demi hari lebih baik lagi. Untuk semua yang aku lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, sehingga nama-Mu Engkau dimuliakan melalui hidup kami. Banyak jiwa dimenangkan untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat Ibu Gembala, Ibu Stella. Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan kesehatan yang sempurna buat hamba-Mu ini, yang sangat mengasihi Engkau, yang menggembalakan kami dengan penuh kasih, Tuhan. Engkau berkati kesehatannya, Engkau juga berkati keluarganya, anak, menantu, anak-anak, cucu-cucunya, Engkau berkati semuanya. Berkati setiap
pengerja-pengerja di gereja ini Tuhan. Siapapun mereka, apapun bagian mereka, mereka melayani Engkau dengan sepenuh hati. Engkau berkati mereka, Engkau mengetahui kebutuhan mereka, Engkau sendiri yang menjawab, Engkau sendiri yang memenuhinya, Engkau sendiri yang memberikan berkat yang lebih daripada apa yang pernah mereka pikirkan Tuhan. Terima kasih karena kami mempunyai Allah yang tidak pernah mau berhutang kepada siapapun, bahkan memberkati berkali lipat berkelimpahan bagi orang-orang yang hanya berharap kepadamu. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau juga berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan. Engkau berkati mereka berkali lipat. Bagi anak-anak-Mu yang masih belum memberikan persembahan, Engkau juga berkati mereka. Apapun kesulitan mereka, Engkau sendiri yang memberkati mereka, buka jalan buat mereka, sehingga mereka mempunyai hati, dan mereka juga bisa memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Semua persembahan hanya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang datangnya daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa, inilah kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat yang datangnya daripada-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengatakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami orang-orang yang percaya menerima, mengaminkan semua berkat yang datangnya daripadamu. Dan hanya daripadamu saja kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.